Selamat malam buat kita semua. Di sini saya Rafael Situmorang dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan 3 wirausahaan dan perjalanan hidupnya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu Bob Sadino. Terlahir di Lampung 9 Maret 1939, mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang tempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai. Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil. Penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supir sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan dan dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam, telur ayam negeri dengan modal pinjaman tetangganya. Akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob menawarkan dengan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di Bilang Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhir berbuah manis dan ia mengembangkan sayap menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Kemchicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelayan seperti keluarganya sendiri. Yang kedua yaitu Reza Nurul Hilman. Bagi yang belum mengenal nama ini, mungkin Anda lebih mengenal keripik setan. Maici Reza Nur Hilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010. Seorang diri saat berusia 23 tahun dengan modal awal 15 juta rupiah untuk bisnisnya yang menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukannya pemasaran sederhana, yakni melalui platform media sosial Twitter. Sebelum mengembangkan sayap dan menerapkan sistem keamanan yang menggunakan istilah jenderal agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Para jenderal ini memasarkan produk dengan cara berkeliling atau nomaden. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengacu kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual sehingga produknya eksklusif. Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Maici di dunia maya. Baru setengah tahun saja omset Maici bisa mencapai 7 miliar per bulan. Angka yang fantastis, bukan? Yang ketiga yaitu Gibran Rakabuming. Saat ini nama Gibran Rakabuming mungkin sudah dikenal oleh
hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di luar fakta bahwa ayahnya Joko Widodo adalah seorang presiden negara Republik Indonesia, Gibran adalah pemilik sebuah bisnis di bidang catering dan wedding organizer dengan nama Chili Pari. Sebelum menjabat menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta dan akhirnya presiden RI, ayahnya Joko Widodo merupakan pengusaha mebel. Namun Gibran memilih untuk merintis usaha sendiri tanpa mencampur tangan ayahnya. Ia memulai usahanya dengan mengajukan pinjaman ke bank untuk modal. Meski sempat ditolak beberapa kali, akhirnya ia mendapatkan persetujuan dari salah satu bank, dan dengan modal pinjaman tersebut ia pun memulai Chili Pari dengan melayani pesanan partai kecil. Berkat kemampuan dan keuletannya sendiri, sekarang Chili Pari sudah banyak menangani orderan besar dengan jumlah tamu hingga ribuan orang, dan usaha Gibran pun semakin berkembang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.